Kadang kalau misalnya aku lagi sendiri tuh, aku kadang suka ngerasa kangen. Aku kangen sama diri aku yang dulu. Aku ngerasa kayak diri aku sekarang tuh udah terlalu banyak banget rasa sakit, udah terlalu banyak kekecewaan, dan udah banyak juga hal-hal yang udah aku lalui. Dan ketika sedang sendiri, ketika sedang melamun, entah kenapa pikiran itu selalu aja hadir. Pikiran yang dimana kok aku rindu ya diri aku yang dulu. Aku rindu aku yang dimana aku yang belum merasakan semua hal pahit yang selama ini aku lewati. Banyak hal yang aku rindukan dari diri aku yang dulu. Mungkin kalau misalnya didefinisikan tuh rasanya kayak gak sanggup aja mungkin ya. Karena ya saking banyaknya hal-hal yang aku rindukan. Rindu diri aku yang dulu. Rindu dimana aku belum merasakan rasa sakit dan belum merasakan bahwa kehidupan dewasa tuh ternyata seberat ini. Bahkan yang aku menganggap dulu di waktu kecil tuh aku menganggap ya kalau kehidupan dewasa itu ya sama seperti kehidupan masa kecil. Mungkin gak banyak hal berat yang harus dilalui dan semua begitu menyenangkan. Tapi ternyata kehidupan dewasa dan kehidupan di masa kecil memang berbeda. Dan ternyata di kehidupan dewasa ini aku udah berhasil melewati banyak hal. Dan ternyata aku berhasil. Jujur banyak banget terima kasih sama Tuhan karena udah memberikan aku fisik yang kuat, mental yang kuat, dan hati yang kuat untuk bisa menghadapi semuanya. Walaupun aku menghadapi semuanya seorang diri. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Aku seneng banget karena aku bisa nemenin waktu malam kalian lagi. Jujur, ternyata gak upload dan gak nemenin kalian sekangen itu ya. Kalau kalian kangen gak? Aduh, pede banget sih aku. Ya gak apa-apa sih. Ya kan wajar gak sih kalau misalnya tuh aku kangen sama kalian. Gak tau kenapa ya, yang bikin aku kangen tuh mungkin aku gak bisa menyapa kalian. Walaupun sapaan aku itu hanya sekedar konten, hanya sekedar ucapan kayak, hey, gimana keadaan kamu hari ini? Ada cerita apa hari ini? Apakah harimu baik hari ini? Atau ada sesuatu hal yang bikin hari kamu buruk? Dan lain sebagainya. Karena pertanyaan-pertanyaan itu walaupun kadang tuh kita menilainya itu tuh sepele ya. Kayak pertanyaan sederhana, pertanyaan kecil tapi bermakna besar. Kenapa aku bilang gitu? Karena gak semua orang tuh bisa dengan mudahnya menanyakan hal seperti itu. Mungkin dari mereka-mereka tuh yang menganggap kalau misalnya kita di depan mereka tuh terlihat fine-fine aja, ceria, ya otomatis tandanya emang kita sebaik itu. Padahal tanpa mereka sadari, di balik itu semua ada hal yang gak bisa aku sampaikan. Ada hal yang dimana orang lain tuh gak tahu bahwasanya di balik keceriaan itu tuh sebenarnya ada maksudnya loh. Sebenarnya di balik keceriaan itu juga aku gak semata-mata ceria sepenuhnya. Ada hal yang mau aku tutupi dengan rapat. Cuma memang gak banyak dari mereka yang tahu. Bahkan banyaknya teman itu ngebuat diri aku bukan berarti aku bisa dengan mudahnya open gitu aja. Kadang banyaknya teman tuh ya udah, mereka hanya sekedar teman aja. Mereka yang benar-benar ada itu hanya sedikit, dan mereka yang benar-benar paham juga itu hanya sedikit, atau bahkan dari mereka semua itu tidak ada. Iya enggak? Coba deh, kamu kan saat ini punya banyak teman. Dari mereka-mereka ketika kamu sedang kenapa-napa, mereka ada gak buat kamu?
mereka bisa nggak ngertiin perasaan kamu. Kadang kan kalau misal kamu dalam keadaan kurang baik, pengen gitu rasanya ada yang paham, pengen gitu rasanya ada yang mengerti, sesekali pengen rasanya dipedulikan, iya kan? Tapi kadang kamu yang terlalu mempedulikan mereka, kamu yang terlalu memberikan itu semua kepada mereka, tapi mereka nggak sebaliknya. Mereka terlihat seolah-olah kayak, ya udah, seolah kayak biasa aja, tidak seperti kamu. Pasti sering kan menemukan orang-orang seperti itu, atau kamu udah sering mengalami hal seperti itu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuman gini loh, kadang aku tuh nangkepinnya seperti ini. Yang aku rasakan saat ini tuh, dulu memang aku mempunyai banyak teman, tapi ya buat aku, buat apa punya banyak teman? Kalau dari banyaknya teman itu, mereka nggak ada yang paham sama apa yang kita rasain. Dan semakin dewasa aku semakin sadar bahwa dalam hidup itu emang kita nggak selamanya bergantung sama teman. Dan semakin kita dewasa, circle pertemanan itu semakin kecil. Iya nggak sih? Kadang saking kita menganggap kalau circle pertemanan kita itu kecil, jadi ya kita ngerasa kita punya banyak teman, tapi kita nggak memiliki itu semua. Rasanya kayak, ya aku tuh sendiri. Atau ada dari mereka yang dimana itu hanya 1 atau 2 orang aja. Iya nggak? Sebenarnya banyaknya teman juga nggak bikin diri kita nyaman kok. Dari mereka juga kan ada yang dimana karakternya itu berbeda-beda. Dan sekarang mungkin apa-apa tuh harus dilalui seorang diri. Apa-apa harus dijalani dan harus kuat seorang diri. Walaupun ya sebenarnya menyemangati diri sendiri itu susah, tapi bukan berarti kita nggak bisa kan? Bukan berarti dengan kita sendiri, kita nggak bisa membangkitkan diri kita sendiri. Dan sekarang aku coba mau berinteraksi sama kalian semua, walaupun hanya sekedar podcast, ya seperti dengan tema podcast aku, yaitu apa namanya? Teman tidur. Ada yang tahu nggak sih kenapa aku namain podcast aku tuh, atau channel aku tuh podcast teman tidur? Ya karena aku tuh pengen bikin konten ini dimana ini tuh kontennya bisa kalian jadikan teman. Jadi teman tidur, teman ketika di malam hari sebelum kalian terlelap untuk tidur. Kadang kan kita tuh kalau malam tuh ini ya suka overthinking, suka banyak pikiran, terus kita nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Pasti itu tuh rasanya kayak berat banget gitu pikiran. Beban pikiran kita tuh semakin berat. Dan rasanya ya lagi-lagi kita nggak bisa ngatur pola istirahat. Bener nggak? Kalau misal kalian menganggap kalau podcast aku ini kayak, kok aneh ya, konten aja segala nanyain kabar, terus kayak nanya-nanya pertanyaan atau apa. Ya karena itulah. Jadi biar kamu tuh gak ngerasa sendiri, biar kamu ngerasain kalau kamu tuh punya teman loh, walaupun hanya sekedar konten aja. Tapi ya, kamu juga bisa sharing juga kok sama aku kalau mau sharing. Ya. Dan ada satu pertanyaan, kamu suka kangen gak sih sama diri kamu yang dulu? Dulunya tuh dalam konteks ya yang dimana kamu yang berbeda gitu loh. Diri kamu sebelum diri kamu saat ini. Pasti kita kan udah banyak tuh melalui banyak hal. Dan diri kita saat ini dengan diri kita di masa sebelumnya itu pasti kan berbeda kan? Nah, aku mau tanya, apakah kamu pernah ngerasain kangen sama diri kamu yang dulu? Ngerasa kayak, kok aku sekangen ini ya sama aku yang dulu, berbeda sama aku yang sekarang. Aku yang sekarang tuh mungkin lebih banyak aku menahan rasa sakit sendiri, aku lebih banyak menangis, terus lebih banyak kecewa yang Tuhan berikan, dan lain sebagainya. Suka ngerasa kangen gak sih? Jujur, kalau kalian tanya aku, Kak April suka ngerasa kangen gak? So, aku pernah ngerasa kangen. Aku pernah ngerasa kayak ketika aku lagi ada masalah, ketika aku lagi ada musibah, aku suka bilang ke diri aku tuh kayak gini,
Kok kangen ya sama diri aku yang dulu? Kemana diri aku yang dulu? Kemana kehidupan aku yang seperti dulu? Kok sekarang berbeda banget ya? Kenapa alurnya serumit ini? Sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan berikan kepadaku? Di balik semua rintangan yang selama ini Ia berikan kepadaku. Kadang aku juga gak habis pikir, aku harus melakukan apa untuk kehidupan aku sendiri. Karena semua tuh rasanya kayak terasa berat gitu loh. Aku ngerasa kayak semakin lama kehidupan semakin berat. Aku gak tahu harus gimana, dan lagi, aku cuma bisa bertanya-tanya sama diriku sendiri. Hey, kemana aku yang dulu? Kemana aku yang selalu ceria? Kemana aku yang selalu bisa friendly? Kemana aku yang banyak bicara dan mudah bergaul dengan semua orang? Kemana? Kamu suka bertanya-tanya gak sih soal itu? Ketika kamu sedang merasa kalau hari kamu tuh lagi buruk. Kamu lagi sendiri. Pikiran kamu kacau, semuanya kacau. Terlihat berantakan. Pasti pernah ya kita semua ngerasa kayak kangen sama diri kita yang dulu. Kayak ngerasa tuh kalau diri kita saat ini tuh udah terlalu rumit gitu loh. Mungkin banyak orang-orang di luar sana yang kehidupannya tuh jauh lebih rumit dari apa yang kamu rasakan. Tapi yang namanya manusia, setiap orang pasti punya ceritanya sendiri. Dan mungkin kamu menganggap bahwa kehidupan kamu rumit, ya itu kamu yang merasakannya. It's okay, gak apa-apa. Kita punya penilaian kita sendiri terhadap hidup kita sendiri. Yang terpenting apa? Jangan lupa untuk menyemangati dan mensupport diri kamu sendiri. Dan juga menyayangi diri sendiri. Itu merupakan salah satu hal yang penting yang harus kamu lakukan. Oke? Hari ini kamu lagi ngerasain apa? Apa yang saat ini menjadi beban pikiran kamu? Apa yang saat ini mengganggu hari kamu, pikiran kamu, mental kamu, dan semuanya? Mental kamu lagi hancur banget ya? Kehidupan kamu lagi berantakan banget ya? Kalau sedang seperti itu, apa yang kamu rasakan? Sini kita berbagi cerita ya. Kamu gak perlu nengen semuanya sendiri. Walaupun memang aku gak nemenin kamu di setiap konten, kalau misalnya aku lagi gak upload, tapi setidaknya kamu harus bisa menghandle semuanya dengan baik. Oke? Karena kalau bukan kamu yang menghandle-nya, mau siapa lagi? Kadang kalau misalnya kita terlalu mengharapkan orang lain, ya orang lain belum tentu tahu apa yang kita rasakan. Karena ya yang benar-benar paham dan mengerti, yaitu diri kita sendiri. Kalau bukan kita, mau siapa lagi? Benar nggak? Tuhan, kadang aku tuh suka pengen bilang kepada semesta, bahwasanya boleh nggak aku kembali ke diriku yang dulu? Boleh nggak aku ngerasain banyak hal kebahagiaan yang aku rasakan di masa dulu? Boleh gak sih aku kembali ke masa dulu sebentar aja, gak perlu lama-lama. Rasanya tuh aku bener-bener rindu aku yang dulu. Rindu aku yang dimana aku bisa menebar keceriaan, aku yang selalu happy, dan aku yang selalu ngerasa kalau semuanya itu pasti bisa aku lewati dengan baik. Rasanya jujur sekangen ini ya. Dan sekarang tuh kalau misal lagi down, aku ngerasa suka kehilangan diri aku sendiri. Bahkan bukan suka sih, mungkin lebih tepatnya tuh kayak aku sering merasa kangen dan sering merasa kehilangan diriku sendiri. Ketika aku lagi down, aku gak tahu harus apa. Aku bingung harus cerita ke siapa. Aku gak tahu harus melakukan apa. Karena rasanya begitu capek banget. Ternyata dibalik semua yang udah aku lewati selama ini, itu ngebuat diri aku kehilangan keceriaan ya. Kadang kalau ingat diri aku yang dulu, kok aku bisa seceria itu ya? Aku bisa selepas itu dalam bercerita. Sekarang tuh rasanya kayak susah banget bercerita. Padahal dulu, aku kayak dengan mudahnya gampang untuk cerita. Aku lagi gak baik,
aku cerita ke orang yang aku percaya. Sekarang tuh rasanya kayak berat banget. Sekalipun aku mempunyai orang yang begitu aku percaya, ya tetap aja semuanya aku tampung seorang diri. Semuanya tuh aku tahan seorang diri. Bahkan sekarang tuh aku pinter banget menyembunyikan semuanya. Aku pinter banget membohongi diri aku sendiri di hadapan semua orang. Padahal dulu rasanya kayak, ya setiap ada hal apapun yang terjadi dalam hidupku, aku selalu bisa menghandle-nya. Aku masih bisa untuk tertawa, aku masih bisa menghibur semua orang. Sekarang rasa susah. Ketika lagi down cuma bisa mikir, ternyata aku yang sekarang tuh berbeda ya dengan aku yang dulu. Dan aku merasakannya tuh, ya mungkin setelah aku beranjak dewasa. Ternyata bener ya, kata orang, dewasa memang gak semenyenangkan itu. Ternyata aku mengalaminya. Memang benar, dewasa itu akan ada banyak hal yang akan kita lewati. Dan kita juga gak akan pernah tahu di kehidupan dewasa kita nanti ada cerita apa dan akan berakhir seperti apa. Kita juga gak tahu apakah Tuhan memberikan kita ujian begitu hebat di kehidupan dewasa, atau justru Tuhan memberikan kelancaran untuk semuanya. Dan setelah aku lalui semua hal yang terjadi dalam hidup aku cuma ngerasa bahwa aku yang dulu adalah aku yang periang, aku yang banyak bercandanya, aku yang selalu bisa menghibur semua orang. Dan sekarang tuh ngerasa kayak aku lebih pendiam, aku yang susah untuk cerita, aku yang selalu terlihat murung, dan aku yang sekarang tuh ngerasa terlalu cuek sama keadaan, sama orang yang sekitar. Aku yang banyak beban dan banyak pikiran. Padahal dulu ngerasa kayak semuanya tuh dijalani, ya udah jalani aja, nggak terlalu banyak beban. Sekarang mungkin rasanya udah beda ya. Ternyata apa yang aku rasakan dulu itu nggak bisa aku rasakan lagi saat ini. Jujur, pengen banget rasanya tuh minta sama Tuhan buat kembalikan diri aku yang dulu. Aku yang dulu yang begitu periang, sekarang tuh dewasa kayak kehilangan keceriaan. Lebih ke diem, lebih gak mau banyak bicara. Bahkan kalau terjadi apapun juga, ya udah tampung aja semuanya seorang diri, tanpa adanya orang lain yang tahu. Padahal aku tahu, semakin kita tampung, semua semakin tertumpuk. Dan ketika kita mengalami down lagi, itu semua kita tampung lagi. Dan lama-kelamaan, semua yang kita tampung itu semakin banyak, semakin menumpuk, dan semakin tinggi bangunannya. Gak kerasa ya, ternyata udah sejauh itu kita lewati banyak hal. Tapi ya, namanya semakin lama semakin ditumpuk, lama-lama penuh juga. Dan ketika semuanya itu udah gak lagi ketampung, aku cuma bisa nangis. Memang ya, kehidupan dewasa itu banyak banget tangisan. Dikit-dikit kalau misal lagi down, lagi gak sanggup, itu cuma bisa nangis. Padahal dulu tuh periang banget. Ya gak? Kamu suka ngerasa gak kalau kamu yang dulu berbeda dengan kamu yang saat ini? Tapi bukan berarti dengan perubahan itu ya bikin kamu tuh ngerasa kalau kamu gak bisa menjalani hari. Justru semakin kita dewasa, kita semakin tahu bahwasanya inilah real life tuh seperti ini. Kehidupan yang sebenarnya tuh dimulai tuh seperti ini. Karena kan kita gak bisa menyamakan kan kehidupan dewasa dan kehidupan di masa kecil. Jujur kalau bisa dibilang kangen, is okay, gak apa-apa. Semua orang pasti pernah ngerasain kangen sama dirinya dulu. Sekarang mungkin dewasa lebih, ya sikap dan sifatnya juga berbeda, tidak seperti dulu. Pemikiran juga berbeda, dan beban yang ditanggung juga berbeda. Akan ada banyak hal yang akan kita lewati di fase pendewasaan ini. Mungkin dari banyak hal itu, mungkin dari hal-hal pahit yang udah kita lewati, itulah yang dijadikan acuan untuk kita jadikan pelajaran. Bahwasanya, walaupun hari kita tuh buruk, hari kamu tuh buruk, kehidupan kamu tuh berat, kamu udah pernah ngelewatin ini.
Dan dibalik semua yang udah kamu lalui, itu bisa kamu jadikan pelajaran, kamu jadikan motivasi. Bahwasanya aku pernah loh melalui hal sepahit ini di masa yang dulu. Masa di masa yang saat ini aku nyerah gitu aja? Justru semakin kita dewasa, semakin banyak masalah dan semakin banyak hal yang udah kita lewati, itu harus menjadikan itu tuh menjadi kekuatan untuk diri kita. Karena kita nggak akan bisa kuat tanpa adanya masalah. Kita nggak akan bisa kuat tanpa adanya ujian. Dan kita juga nggak akan bisa kuat tanpa adanya hal-hal berat yang kita lewati setiap harinya. Benar nggak? Kadang dari hal-hal berat itu, dari ujian itu tuh kita nggak sadar. Padahal dari semua hal yang udah Tuhan berikan, itulah cara Tuhan mendewasakan kamu. Itulah cara Tuhan menyayangi kamu. Dan kita juga kan gak tahu kan sebenarnya dibalik semua yang udah Tuhan berikan, sebenarnya apa sih rencananya? Sebenarnya apa sih cerita dibalik itu semua? Dan sebenarnya apa yang ingin Tuhan hadiahkan untuk kamu ketika kamu berhasil melewati semuanya dengan baik? Kita kan gak ada yang tahu. Benar gak? Ya karena kita tuh hanya sebagai manusia, kita hanya bisa menjalani semuanya sebaik-baik mungkin. So buat kamu, kita pasti pernah ngerasain yang namanya kita kangen sama diri kita yang dulu. Mungkin saat ini keceriaan kamu telah hilang, semua berganti dengan kamu yang lebih pendiam, kamu yang cuek sama keadaan, dan kamu yang sulit untuk cerita sama semua orang. It's okay, gak apa-apa. Enggak semua orang tuh perlu tahu apa yang kamu rasain. Setidaknya dengan perubahan yang udah kamu lewati saat ini, itu bukan menjadikan alasan buat kamu menyerah setiap kali kamu down. Justru dari downnya kamu itu, kamu harus lebih bisa berpikir, kamu harus lebih bisa mendewasakan diri. Oh ternyata, aku tuh udah pernah loh ngalamin sedown ini, aku harus lebih bisa semangat. Dan mungkin suatu saat nanti, Tuhan akan memberikan hadiah buat kamu, atas perjuangan yang udah kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Karena kamu udah berjuang, udah bertahan untuk diri kamu sendiri. Jangan lupa terima kasih ya sama diri sendiri. Walaupun diri kamu saat ini udah banyak melatih hal, dan kamu sering kali ngerasa kangen sama kamu yang dulu, kehidupan kamu yang dulu yang jauh lebih tenang, nyaman, tidak seperti sekarang yang terlihat berantakan, rumit, dan kacau. Kamu gak boleh merasa kalau kehidupan dewasa kamu tuh hancur. Justru mungkin inilah cara Tuhan mendewasakan kamu. Karena kan kita gak tahu ya, setiap orang pasti beda-beda pendewasaan yang Tuhan berikan. Justru dari banyak hal udah kita lewati, kamu harus bisa menjadikan diri kamu lebih kuat lagi. Karena dari hal-hal itu, itulah yang menjadi tiang kamu untuk kamu bisa berdiri menyemangati diri kamu sendiri. Aku gak pernah capek buat nyemangatin kamu, dan aku juga gak pernah capek buat nyemangati diri aku sendiri ketika aku sedang down. Makanya dari itu, aku tuh kenapa sih seneng banget memotivasi kalian. Bukan berarti aku tuh orang kayak motivator atau apa, enggak kok. Justru ya aku cuma ingin kita tuh semangat sama-sama, kita bangkit sama-sama. Kamu gak sendirian, kamu punya aku, punya orang-orang sekitar kamu. Walaupun orang-orang sekitar kamu tuh gak peduli sama kamu, tapi setidaknya kamu udah nunjukin kalau kamu bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Kamu udah hebat. Pertahanin kuatnya kamu saat ini ya. Aku bangga sama kamu. Dan jangan lupa bahagia, jangan sedih terus. Kamu harus bisa mensupport diri kamu sendiri. Oke? Gak apa-apa kalau lagi kangen sama kamu yang dulu, tapi lihatlah kamu yang sekarang. Kamu yang sekarang udah jauh berbeda dengan kamu yang dulu. Jadi, kamu yang saat ini jalani kehidupan baru kamu dan jalani sebaik-baik mungkin supaya kehidupan kamu bisa berjalan dengan baik, dan kamu juga harus bisa menguatkan diri kamu juga. Oke? Aku seneng lihat kamu saat ini perlahan-lahan bisa bertahan dan berjuang terus, dan perlahan-lahan bisa kuat menghadapi hari. Walaupun aku tahu kamu sering kali ngerasa capek kan, sering kali pengen banget rasanya teriak dan nangis kan. Gak apa-apa, yang penting kamu bisa melalui semuanya dengan baik. Kamu udah hebat. Aku bangga sama kamu, bangga dan bangga banget. Jangan lupa bahagia ya. Dan juga aku mau inget lagi satu hal,
Terima kasih udah support aku sampai sejauh ini, udah selalu stay sama aku, udah selalu menjadi pendengar setiap podcast teman tidur, dan menjadikan podcast ini menjadi teman ketika di malam hari. I'm so happy. Semoga dengan adanya podcast ini, kamu bisa menjadi lebih tenang, kamu bisa menyemangati diri kamu sendiri, dan kamu ngerasa kalau kamu tuh punya support system. Oke, setidaknya aku bisa membantu kamu, walaupun hanya sekedar konten. Semangat ya! Jangan lupa juga buat dengerin episode lainnya tersedia di Spotify. Support aku juga ya di Spotify, biar aku bisa lebih semangat upload juga, karena support dari kalian semua. Kalian bisa search aja di pencarian tentang luka, atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku, karena nanti aku bakal live lagi dan ngobrol-ngobrol lagi sama kalian di live TikTok. Oke, aku seneng banget karena ya aku bisa lebih ngerasa deket lagi sama kalian. Dan jangan lupa juga follow Instagram aku juga ya. Terima kasih udah dengerin episode hari ini. Semoga episode hari ini bisa menjadi penenang buat kamu. Dan apa ya? Dan juga jangan lupa sayangi diri kamu sendiri. Dan makasih ya udah bertahan dan kuat sampai sejauh ini. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.